Ini kan bekas pembakaran. Jadi pertumbuhan ini, yang titik ini kita bandingkan dengan yang bukan bekas pembakaran seperti yang ini berbeda. Berbeda. Jadi setiap dia di tempat tumpukan pembakaran itu pasti dia hijau. Kemudian pertumbuhannya lebih tinggi. Iya. Kita lakukan pengendalian pH-nya dulu atau kita lakukan pengendalian hama penyakitnya dulu nih? pH dulu, Pak. Fokus dulu di pH-nya dalam beberapa hari ini, baru kemudian dilakukan pengendalian hama penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita berkesempatan hadir kembali di salah satu titik lahan kebun teman-teman kita petani. Lebih tepatnya wilayah kebun di Bateso, tapi petaninya tergabung dalam kelompok tani Udip Sari, Gampung Paya, Kecamatan Sukamakmur, Sabang, Aceh. Nah, ini kita lihat di depan kita nih kebun cengkeh, tapi sebelumnya ini kebun baru dibersihkan, baru dimanfaatkan, lama tidak termanfaatkan atau terbengkalai. Nah, jadi disisip sama Bang Dirman dengan tumpang sari dengan padi gogo untuk masih varietas Impact 13 Fortis. Nah, ini kita lihat tanaman tidak merata pertumbuhannya. Kalau usia tanaman saat ini berada di usia 39 HST lebih kurang. Nah, ini berhadir sama kita juga nih teman penyuluh senior yang mendampingi Bang Dirman selama ini. Mungkin kita berbincang-bincang untuk mendapatkan informasi lah lebih lengkap sama Pak Doni Soheri. Ini Pak Doni, kita lihat kan pertumbuhan tanaman padinya ini seperti kurang merata ya. Kan seharusnya kalau kita lihat dari usia 39 AST ini ya minimal ya sekitaran bisa kita bilang 35 cm atau 40 cm lah sudah berada di kisaran seperti itu. Mungkin setelah kita berkeliling diidentifikasi kira-kira permasalahan apa ini Pak Doni? Terima kasih Pak Hendri. Setelah kita lakukan pengamatan di sini, sebenarnya saya sudah berapa kali melakukan pengamatan di sini, melakukan bimbingan, mengarahkan apa yang harus dikerjakan. Yang pertama kan, karena ini kebun baru dibuka, ya di awalnya kita tidak melakukan kita kekurangan alat saya udah rusak. Alat pengukur pH, soil testernya itu sudah rusak. Jadi setelah kita cek yang berapa kali kita kunjungin kemari, kita lihat pH-nya memang rendah, bermain sekitar 4 sampai 5, ya kan, 4 sampai 5. Jadi bervariasi, ada lokasi titik yang di sini dengan titik yang di bawah dengan titik yang di sana tuh berbeda-beda. Ya. Kita lihat dari pertumbuhan titik tanaman yang memiliki sulfur tinggi seperti di daerah pembakaran itu lebih bagus dibandingkan dengan tanaman padi yang tidak berada pada titik pembakaran, bekas pembakaran. Yang kedua juga tanaman padi yang pH rendah itu mudah kali terserang penyakit. Di sini kita lihat sebagian sudah terserang hawar, kemudian hamanya juga sudah ada warna hijau gitu ya. Kita temukan tadi, dapat kita lihat secara fisik ada hamanya, kemudian ada gejalanya. Kita lihat, kita cari, ternyata dapat kita temukan hamanya, hama warna hijau. Mungkin antisipasi ke depan saya akan memberikan bimbingan lebih intensif lagi kepada petani untuk mengarahkan beliau untuk melakukan pengendalian, baik itu pengendalian hama maupun pengendalian penyakitnya. Jadi pada saat ini sudah masuk umur 1 bulan lebih ya, 1 bulan 9 hari. Jadi sebenarnya pertumbuhan tanaman itu bukan lagi sebesar ini, sudah hampir 40 atau 40 lebih sudah mestinya. Kemudian pembukaan daunnya itu sudah lebar. Faktor yang kita lihat di sini bisa juga jadi terlalu dalam, sehingga tudor untuk melakukan pertumbuhan awalnya itu agak susah, agak berusaha dia, sehingga untuk pertumbuhan memacu dia lebih besar itu agak terhambat sedikit. Jadi itu salah satu kendala-kendala di lapangan yang kita hadapi. Maklum saja mungkin karena
pada saat menajuk orang rame. Iya. Jadi orang rame itu ada orang-orang yang mungkin waktu menajuk tenaganya lebih kuat, lebih dalam, lebih dalam. Ya, itulah yang namanya toroyong ya, rame-rame tidak kurang terkontrol ya. Ya, Pak Doni mungkin bisa sambil-sambil jalan mungkin bisa beri informasi lah. Mungkin ini contoh ke karakter tanaman yang terserang dengan hawar daun, yang terserang dengan wereng hijau, ataupun tadi yang seperti Pak Doni sampaikan, kita lihat beberapa titik ini yang ada sisa-sisa tempat pembakaran lah, tanamannya lebih nampak kelihatan lebih dominan dari teman-teman padi yang lainnya ya. Seperti ini kan. Iya. Ini kan bekas pembakaran. Jadi pertumbuhan ini, yang titik ini kita bandingkan dengan yang bukan bekas pembakaran seperti yang ini berbeda. Berbeda. Jadi setiap dia di tempat tumpukan pembakaran itu pasti dia hijau. Rata-rata kita lihat seperti itulah. Hijau, kemudian pertumbuhannya lebih tinggi. Iya. Ya kan? Nah, kemudian yang di tempat yang tidak pembakaran itu dia lebih lambat. Lebih lambat, lebih kurang cepat untuk melakukan pertumbuhan vegetatifnya. Iya. Ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa di tanah ini masih terjadi kekurangan kapur. Jadi kita perlu meningkatkan pH-nya lagi nanti. Ya, di tempat pembakaran itu udah pasti kaliumnya sudah lebih tinggi, sulfurnya lebih tinggi. Iya. Ya. Nah, ini kita lihat juga tanaman yang titik-titik di mana sisa-sisa bekas tempat lokasi pembakaran. Beda, sangat jauh beda pertumbuhannya dengan yang kondisi normal. Berarti ini menandakan bahwasanya secara kasat mata walaupun tidak kita ukur pH-nya, gejala awalnya bahwasanya tanah memang sedikit asam. Rata-rata di titik-titik sisa-sisa pembakaran ini pertumbuhannya memang berbeda. Nah, ini bekas-bekas titik pembakaran, sisa-sisa pembakaran, pertumbuhannya warna daun aja kelihatan, warna daunnya aja kelihatan Pak Doni ya. Itu di sana artinya di sini bisa dapat kita simpulkan lah bahwasanya sisa-sisa abu pembakaran ini sangat bagus sangat bermanfaat bagi tanah. Jadi selain dia mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman, terutama untuk meningkatkan daya tahan tanaman, juga bisa menetralkan kondisi tanah-tanah yang asam. Ini belum. Ini Pak Doni kemudian seperti ini nih. Ini kan seperti Pak Doni sampaikan tadi, bisa dibilang sudah komplikasi lah. Walaupun masih gejala-gejala, tapi hampir semua hama penyakitnya itu ada contohnya di sini. Mungkin bisa dibantu nih Pak Doni, baik itu wereng gejalanya seperti apa, baik itu hawar daun seperti apa. Boleh dibantu Pak Doni? Kebetulan ini kita sudah menemukan. Oh, ini ada werengnya ya. Nah, ini contohnya Pak ini. Oh iya nih. Ini yang ini warna hijau. Ini coba kita zoom ya. Ini warna hijau. Ya kan? Iya kecil dia ya. Ini dia nih. Wah, loncat ya. Berarti biasanya gejala awal yang disebabkan warna hijau ini seperti apa nih Pak Doni? Dia bisa pertumbuhan tanaman padi itu tidak akan berkembang dia. Itu udah pasti ya. Dia hisap, kemudian dia akan meletakkan telur di dalam lipatan daun. Itu dia bisa berkembang sangat cepat sekali. Iya. Wareng itu sangat cepat sekali, hampir sama perkembangannya seperti walang sangit.
Iya. cepat sekali dia berkembang. Jadi kalau sudah ada gejala seperti ini, kita harus cepat kendalikan. Nah, ini seperti ini juga nih sudah terserang penyakit hawar nih kan. Nah, ini. Ini contohnya ya. Bercaknya dia ada kuningnya berbercak nih, ada tanda bercaknya. Ini. Jadi gejala awalnya seperti ini ya kan, kuning, nampak bercaknya. Nah, ini lagi nih, namanya. Itu dia burungnya. Luar biasa. Ini terbang loncat. Jadi untuk pengendaliannya Pak Doni, ini yang pertama terkait dengan kita untuk menstabilkan pH tanah. Ini apa langkah yang harus lakukan petani ini, Pak Doni? Pertama, kita harus melakukan pengapuran. Pengapuran ya. Yang kemudian itu untuk menaikkan pH. Menstabilkan pH lagi. Yang kedua nanti kita supply juga dengan pertumbuhan, memacu pertumbuhan yang terlambat tadi. Kita lakukan pemupukan. Kalau sudah pH-nya netral, sudah bagus, insya Allah unsur hara yang ada di dalam tanah itu lebih cepat diambil, lebih mudah diambil, sehingga pertumbuhannya bisa terpacu. Tapi kalau pH-nya nggak kita naikkan, sementara haranya kita berikan, itu juga dia nggak bisa diambil oleh akar tanaman. Iya. Jadi untuk pengendalian hama penyakitnya nih Pak Doni, seperti hama wereng, penyakit yang disebabkan bakteri hawar daun tadi nih. Iya. Ini kalau untuk ulat tadi udah ketemu juga nih ulat penggulung daun ya. Ya kan? Ulat penggulung daun. Kemudian saya juga berprediksi pasti sudah ada ini sundep, sudah ada juga ini. Penggerek batang ya. Penggerek batang sudah pasti ada. Walaupun kita belum menemukan, kalau sudah gejala ada penggulung daun, pasti sudah bermain juga hama sundep. Iya. Karena dia satu musim dia itu. Iya. Dia perjalanannya. Sementara untuk penyakit hawarnya ini sendiri kita lakukan nanti pengendalian dengan fungisida seperti kuproxat nanti. Dengan kuproxat ya, karena kuproxat juga ada kandungan bekerja sebagai bakterisida juga ya. Jadi bekerja ganda juga. Untuk hamanya ini Pak Doni lebih rekomendasi racun kontak atau sistemik ini untuk kondisi serangan hama yang seperti yang kita lihat, seperti wereng, ulat, baik itu penggerek batang sundep ataupun ulat penggulung daun. Kondisi seperti ini dengan komplikasi seperti ini, insektisida yang rekomendasi nih. Insektisida kebetulan kita ada di kantor kalau untuk yang ini kan, yang dimpu ada, yang pokoknya yang obat bahan aktifnya di Mehipu itu ada kita di kantor, kita bantu. Sementara kalau untuk yang sistemiknya nanti kita carikan rekomendasi yang bagus untuk petaninya. Tapi intinya pengendaliannya kita gunakan dengan kondisi seperti ini, jangan lagi pakai insektisida kontak ya, langsung pakai sistemik ya. Karena sudah komplikasi seperti ini juga, hama-hama yang mengganggu. Memang nggak mempan lagi kalau nggak bisa kontak lagi ya? kita pakai yang kontak. Iya, harus sistemik ya. Harus sistemik karena ini saya yakin 100% sudah ada itu sundepnya. Walaupun nanti gejala serangannya itu masih awal, ulatnya masih kecil, tapi pasti ada. Iya, ini Pak Doni berarti dengan langkah seperti ini kita lakukan pengendalian pH-nya dulu atau kita lakukan pengendalian hama penyakitnya dulu nih? pH dulu Pak. pH dulu ya, berarti kita fokus dulu di pH-nya dalam beberapa hari ini, baru kemudian dilakukan pengendalian hama penyakitnya ya Pak Doni ya. Sebenarnya bisa kita lakukan berbarengan. Iya. Untuk menaikkan pH itu boleh saja kita lakukan pada saat kita selesai kita bekerja untuk menaikkan pH pengapuran, nanti kita lakukan pengendalian, nggak bisa kita telat-telat lagi. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Doni nih atas informasinya nih, sangat bermanfaat nih. Jadi mungkin bisa menjadi contoh lah bagi titik-titik lahan lainnya, bagi kawan-kawan petani khususnya di Kota Sabang ataupun teman-teman petani dimanapun berada. Artinya walaupun ini padi gunung, bukan padi sawah, tapi tidak tertutup kemungkinan juga hama-hama penyakit yang menyerang padi di sawah juga ada kita temukan di tanaman padi gunung. Jadi jangan sepelekan, semuanya kita identifikasi di awal, karena bukan pengendalian yang susah, tapi identifikasinya ya Pak Doni ya. Asal identifikasinya tepat, insya Allah pengendaliannya itu tidak sulit, dan pola penyepraian atau penyemprotannya juga
Terima kasih Pak Doni atas masukannya nih. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam kami anak Pulau Sabang Aceh 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.